Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan saya Pak Son. Pada pertemuan kita hari ini kita akan belajar melalui video pembelajaran. Nah, untuk materinya hari ini kita akan belajar tentang dinamika penduduk di benua Eropa. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Dinamika penduduk Eropa. Pada tahun 2005, jumlah penduduk Eropa mencapai 730.000 juta jiwa. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Eropa mencapai 742.000 juta jiwa. Nah, di sini berarti terjadi penambahan sebesar 12.000 juta jiwa dalam kurun waktu 11 tahun. Penambahan tersebut lebih rendah dari benua Asia dan benua Amerika. Nah, pertambahan penduduk Eropa yang relatif lebih rendah tidak terlepas dari angka kelahiran yang lebih kecil dari dua benua sebelumnya, yaitu benua Amerika dan benua Asia. Angka kelahirannya hanya 11 jiwa per 1000 penduduk, dan angka kematian juga sama, yaitu 11 kematian tiap 1000 penduduk. Nah, bertambahnya penduduk Eropa di sini disumbangkan dari migrasi, migrasi perpindahan penduduk dari berbagai benua yang masuk ke Eropa dari benua lain misalnya. Nah, laju pertumbuhan penduduk di Eropa ini sangat rendah, bahkan kurang dari 1%, yaitu hanya 0,2% per tahunnya. Berikutnya tentang persebaran penduduk Eropa. Penduduk Eropa tersebar di sejumlah wilayah. Umumnya konsentrasi penduduk berada di Eropa Utara, Selatan, dan Barat. Konsentrasi penduduk tampak pada kota-kota besar dan sekitarnya, seperti di Amsterdam, Brussels, London, Madrid, dan Warsawa. Di Jerman, konsentrasi penduduk tidak hanya sekitar di pantai, tetapi juga sampai ke pedalaman, mengingat banyak kota dan industri yang dibangun sampai ke daerah pedalaman benua. Demikian halnya dengan kota Madrid, yang berada jauh di pedalaman yang memiliki konsentrasi penduduk yang sangat tinggi. Nah, di sini penduduk Eropa menunjukkan bahwa sebesar 16% kurang dari 15 tahun dan sebesar 17% berusia 65 tahun atau lebih. Nah, ini berarti 33% penduduk Eropa termasuk kategori tidak produktif. Nah, sebesar 67% penduduknya berusia antara 15 tahun sampai 65 tahun dan termasuk penduduk kelompok yang produktif. Berikutnya tentang suku bangsa. Penduduk Eropa sangat beragam, namun sebagian besar penduduknya termasuk keturunan induknya, yaitu Kaukasoid, yang terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Nah, di sini berdasarkan ras dan ciri fisiknya, penduduk Eropa dikelompokkan menjadi 5 suku bangsa. Nah, yang pertama yaitu bangsa Nordik. Bangsa Nordik di sini ciri fisiknya, suku bangsa ini memiliki rambut pirang, mata biru, tengkorak panjang, dan muka sempit. Mereka hanya tinggal di Eropa Barat dan Eropa Utara, yaitu di negara Norwegia, Inggris, Denmark, Belanda, Swedia, Belgia, dan Jerman bagian utara. Sedangkan bangsa Alpen, ciri fisiknya memiliki rambut hitam, mata hitam,
tengkorak lebar dan tidak terlalu tinggi. Suku bangsa ini banyak terdapat di Eropa Tengah dan Eropa Selatan, yaitu berada di negara Prancis, Swiss, Polandia, Austria, dan Jerman bagian selatan. Sedangkan bangsa Mediteran, ciri fisiknya memiliki rambut hitam, mata hitam, badan dan tengkorak menyerupai bangsa Nordik, terdapat di kawasan Eropa Selatan, yaitu di negara Yunani, Italia, Portugis, dan Spanyol. Lalu yang keempat, bangsa Slavia. Ciri fisik menyerupai bangsa Alpen. Mereka banyak tinggal di Eropa Timur, yaitu di negara Kroasia, Bulgaria, Serbia, Montenegro, Ceko, Rusia, Ukraina, dan Slovakia. Sedangkan untuk bangsa Dinaric, ciri-cirinya memiliki rambut gelap dan banyak terdapat di Rumania. Nah, ini dia contoh gambar ras Kaukasoid. Nah, di mana ras Kaukasoid ini yang menjadi induk ras dari penduduk Eropa. Berikutnya tentang agama. Penduduk Eropa di sini menganut beragam agama. Agama dengan jumlah pemeluk terbanyak yaitu Katolik Roma, yang tersebar di Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Irlandia, Belgia, Jerman bagian selatan, dan Polandia. Nah, kelompok terbesar kedua ialah Kristen Protestan, yang sebagian besar berada di negara-negara Eropa Utara dan Eropa Tengah. Nah, seperti di Inggris, negara Skotlandia, Jerman bagian utara, Belanda, dan negara-negara Skandinavia. Lalu ada kelompok terbesar ketiga yaitu pemeluk agama Kristen Ortodoks yang umumnya tinggal di Rusia, Ukraina, Belarusia, Yunani, Bulgaria, Rumania, serta Serbia dan Montenegro. Nah, di sini hampir di setiap negara Eropa terdapat banyak komunitas pemeluk Yahudi ya, dengan jumlah terbanyak di negara Rusia. Lalu diikuti agama Islam dianut oleh banyak penduduk Eropa Timur di Bosnia dan Albania. Nah, di sini Islam merupakan agama dengan jumlah pemeluk terbanyak. Sedangkan di negara Jerman, Prancis, dan Belanda, Islam menjadi agama dengan jumlah pemeluk terbanyak yang kedua. Berikutnya tentang bahasa. Di benua Eropa juga memiliki banyak ragam bahasa atau banyak sekali bahasa dengan kebanyakan negara yang memiliki setidaknya satu bahasa resmi. Misalnya bahasa Inggris merupakan bahasa di Eropa yang kemudian menjadi bahasa internasional. Namun masing-masing negara di Eropa tentunya memiliki bahasanya sendiri. Untuk bahasa terbesar di Eropa yaitu bahasa Rusia, kemudian diikuti bahasa Jerman. Selain itu terdapat juga bahasa yang digunakan secara regional maupun lokal. Beberapa bahasa lainnya di Eropa, misalnya seperti bahasa Spanyol, Portugis, Prancis, dan Belanda. Nah, selain bahasa ada juga
budaya ya, budaya di benua Eropa. Nah, di sini Eropa juga memiliki ragam budaya dalam bentuk seni dan makanan. Karya seni masyarakat Eropa telah lama berkembang, bahkan sejak zaman prasejarah, dalam bentuk lukisan gua dan lukisan batu misalnya. Periode berikutnya yaitu periode klasik, Bizantium, ada abad pertengahan, Gotik, Renaissance, Barok, Rokoko, Neoklasik, Modern, dan pasca modern. Nah, sumber budaya Eropa yaitu Yunani dan Romawi. Untuk sumber budayanya ya dari bangsa Yunani dan Romawi. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan, Eropa sangat terkemuka, khususnya di bidang filsafat. Oke, nah untuk pertemuan kita hari ini, kita cukupkan dulu. Bapak berharap apa yang kalian dengar dari tadi bisa kalian simak dan bisa kalian paham sebagiannya. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.